saya Ibu Sari. Hari ini kita akan belajar Tentang tema 8, subtema 2 dengan muatan pelajaran matematika dengan KD 3.9, yaitu membandingkan suatu berat benda menggunakan alat ukur tidak baku berupa benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran ini. Mau tahu tujuannya? Yuk simak yang berikut ini. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの Anak-anak sudah tahu kan tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Sekarang kita lanjut ya. Anak-anak, banyak benda-benda yang ada di sekitar kita yang mempunyai bentuk, ukuran, warna, dan berat yang berbeda. Nah, semua itu dapat kita gunakan sebagai media atau alat bantu untuk membandingkan berat suatu benda yang kita akan pelajari hari ini. Nah, benda-benda apakah itu? Maka lihat berikut ini. Adalah benda-benda yang kita gunakan untuk menimbang suatu berat, yaitu kita bisa menggunakan penggaris, kemudian sebuah kotak yang mungkin lebih berat dari penggaris agar bisa menahan suatu berat dari yang kita timbang. Kemudian kita menggunakan hanger yang mungkin sudah kita temukan di rumah kita masing-masing. Dan terakhir kita dapat menggunakan plastik agar berat benda dapat seimbang. Anak, di sini ada beberapa benda yang bisa kita gunakan untuk menimbang berat benda. Mulai dari gelas kaca besar, gelas kaca kecil, gelas plastik, sendok, dan kelereng. Nah, anak-anak sudah lihat kan media atau alat bantu yang kita gunakan untuk hari ini. Benda-benda ini banyak kita temukan di rumah karena biasa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan melakukan penimbangan untuk membandingkan berat suatu benda. Nah, kita praktek langsung ya. Praktek ini akan dilakukan oleh Bu Sari. Anak-anak, yang pertama kita timbang adalah sebuah gelas kaca yang mempunyai bentuk, ukuran, dan berat yang sama. Nah, sekarang kita akan melakukan timbangan. Nah, kita taruh gelasnya berada di ujung penggaris. Kita lihat, jika benda, ukuran, dan beratnya yang sama, maka timbangan akan seimbang. Artinya tidak miring ke kiri dan ke kanan, dia akan seimbang. Nah, sudah lihat kan? Jika bentuk, ukuran, dan beratnya yang sama, dia akan seimbang. Satu gelas dibanding dengan satu gelas. Nah, anak-anak, sekarang kita melakukan penimbangan yang kedua dengan menggunakan benda yang berbeda. Kali ini kita akan menggunakan gelas plastik sebanyak 6 buah dan sendok sebanyak 3 buah. Kita akan membandingkan penimbangan ini, berapa sendok yang digunakan untuk mengimbangi gelas plastik ini. Sekarang gelas plastik kita taruh di ujung, kemudian 1 sendok dulu. Nah, ternyata belum seimbang. Ditambah lagi 1 sendok, belum seimbang. Ditambah lagi 1 sendok. Nah, ternyata 6 gelas plastik akan seimbang dengan 3 sendok. Nah, baru sama. Nah, itu dia hasil penimbangan yang kedua. Anak-anak, sekarang kita akan melakukan penimbangan yang ketiga dengan menggunakan benda, yaitu gelas kaca, 6 buah gelas plastik, dan 3 buah sendok. Nah, sekarang gelas kaca akan kita timbang dengan menggunakan gelas plastik. Apakah akan seimbang? Ternyata tidak, masih berat gelas kaca. Kemudian ditambah 1 sendok, masih belum seimbang, ditambah lagi 2 sendok, belum seimbang, ditambah lagi 3 sendok. Nah, ternyata gelas kaca jika ditimbang akan seimbang dengan 6 buah gelas plastik dan 3 buah sendok.
Nah, ini adalah bentuk benda yang berbeda. Jika dilakukan penimbangan akan sama jika beratnya seimbang. Anak-anak, sekarang kita akan melakukan penimbangan yang keempat. Benda-benda yang kita gunakan, yang pertama hanger, yang kedua kresek putih, yang ketiga sendok, dan yang keempat beberapa butir kelereng. Nah, sekarang kita akan melakukan penimbangan berapa kelereng yang digunakan untuk mengimbangi sebuah sendok. Nah, yang pertama, sendok dimasukkan dalam kresek. Kemudian di kresek satunya kita masukkan 1 butir kelereng. Belum seimbang, 2 butir kelereng. Belum seimbang, 3 butir kelereng. Belum seimbang, 4 butir. 5 butir belum seimbang, dan 6 butir. Ternyata 6 butir kelereng dapat mengimbangi 1 sendok. Nah, anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Semoga mudah dipahami dan dimengerti ya. Anak-anak dapat praktek ulang dengan menggunakan alat ukur tidak baku berupa benda-benda yang ada di sekitar kita. Semoga pelajaran ini dapat menambah wawasan pengetahuan anak-anak. Dan nanti kita akan berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Akhir kata, saya Bu Ani Dan saya Ibu Sari. mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.